Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aini dengan NPM 2021020212. Saya mahasiswi semester 4 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai sifat dan karakteristik hukum Islam dengan dosen pengampu yakni Bapak Hervin Yoki Pradipta MHI. Jadi langsung saja yuk kita simak pembahasannya. Sifat dan karakteristik yang pertama yakni sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan global permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya, masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Nah, syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, yang dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat dengan bentuk yang umum dan global, sehingga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Kedua, elastis. Elastis yakni mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur, dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku, keras, dan memaksa. Nah, Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai pula dengan keadaan. Yang ketiga, universal. Universal atau alami berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu bersifat universal atau tidak harus dikembalikan pada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya Surah ke-21 ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah As-Saba, Surah ke-34, ayat 28. Nah, dari kedua ayat tadi menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukan dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. 4. Dinamis. Dalam KBBI, kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyelesaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memerhatikan beban-beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan cepat, dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera, sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar.
Adapun sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah 1. Meniadakan kepicikan, 2. Menyedikitkan tugas, ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia, kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Yang kelima, sistematis. Sistematis artinya mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat, tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Kemudian hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela. Sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Bersifat ta'abudi. Ta'abudi adalah sesuatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni beriman kepadanya dengan segala konsekuensinya, berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau khairu ma'qulah al-ma'na atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar radhiyallahu anhu, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Kemudian bersifat ta'akuli. Ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami orang nalar. Ilah dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada masalah atau mudorot yang terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudorotan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya.